Halo semuanya, pack baru hadir lagi, namanya Offensive Genius, tapi isinya pemain Showtime. Event ini akan berlangsung sampai tanggal 1 September. Di pack ini ada Erling Haaland, Romelu Lukaku, dan Kouro Mitoma. Erling Haaland double special skill, phenomenal finishing, dan bullet header. Romelu Lukaku satu special skill, visionary pass. Kouro Mitoma double special skill, momentum dribbling, dan acceleration burst. Haaland dan Mitoma punya grade triple S, sementara Lukaku masuk ke grade double S. Total di pack ini ada 2 pemain triple S, 1 pemain double S, 1 pemain rank S, 5 pemain rank A, dan 2 pemain rank B. Peluang gacanya sama ya dengan pack 150 pemain sebelumnya, ada 150 kali kesempatan. Dan kalau kamu mau dapat ketiganya, kesempatannya cuma 2%, sisanya 92%, kamu bakal dapat pemain standar. Jadi jaga ekspektasi. Kalau dilihat dari hasil voting, 43 voters tidak merekomendasikan pack ini untuk digacha, sementara cuma 13 yang ingin gacha. Jadi rekomendasi gacanya hanya bintang 2 dari 5, tidak terlalu direkomendasikan. Mari kita bahas Erling Haaland. Posisinya center forward CF, negaranya Norwegia, klubnya Manchester City, gaya mainnya pemburu peluang, spesialisasinya offensive awareness, finishing, physical contact, dan kicking power. 4 aspek itu sangat spesial. Lainnya, kaki lemahnya jarang dipakai tapi akurasinya tinggi, formnya stabil, ketahanan cederanya sedang. Sebagai pemburu peluang, finishing dan kecepatannya lumayan bagus. Kalau kita bandingkan dengan kartu Haaland Showtime sebelumnya, kartu yang ini punya 2 special skill dan kemampuan dribbling serta ball control yang meningkat cukup banyak, tapi ada beberapa statistik lainnya yang justru menurun. Buat kamu yang masih punya Haaland 105, menurut aku masih worth it banget. 2 special skill-nya sangat relevan, phenomenal finishing buat finishing di darat dan bullet header buat di udara. Tapi ada satu masalah, jumpingnya cuma 82 dan headingnya cuma 81. Padahal Haaland bullet header yang sebelumnya punya jumping 90, jadi bullet header di kartu ini kayak nggak terlalu berfungsi ya. Kalau kita bandingkan secara statistik para pemain Fox in the Box atau pemburu peluang, kita mulai dari Erling Haaland. Kemarin kita ada Didier Drogba ya, sama-sama Fox in the Box juga. Kalau kita bandingkan 1:1, Didier Drogba lebih lengkap. Lompatannya lebih bagus 10 poin, headingnya juga lebih bagus, dribblingnya sama, tight positionnya lebih bagus dikit. Kalau menurut aku, Drogba lebih bagus secara kelengkapan sebagai striker. Tapi Erling Haaland lebih relevan ya, karena ada double special skillnya yang masuk akal. Nggak kayak Drogba yang tiba-tiba ada visionary pass nih, buat apa coba? Kalau dibandingkan dengan para pemain Fox in the Box lainnya yang top tier ya, seperti Puskas, Van Basten, secara overall statistik Haaland ini lebih baik. Tapi kalau secara statistik Puskas jauh lebih baik. Secara kecepatan Puskas jauh lebih baik, balance-nya juga lebih baik Puskas, dribblingnya juga lebih baik Puskas. Walaupun special skill-nya phenomenal pass, tapi finishing-nya 98, jadi Puskas masih lebih baik. Jadi kalau dibandingkan, Puskas masih yang terbaik, baru Drogba, disusul sedikit Haaland, baru Van Basten. Romelu Lukaku, posisi center forward CF, negaranya Belgia, klubnya Napoli, gaya bermainnya pemburu gol, spesialisasinya offensive awareness dan finishingnya spesial. Kaki lemahnya kadang-kadang dipakai dengan akurasi tinggi, bagus banget ini, formnya stabil, ketahanan cederanya rendah, statistiknya memang bagus tapi nggak sekuat yang kita bayangkan. Kecepatannya 90 dan 90 ini lumayan oke, tapi yang jadi pertimbangan itu di special skillnya, visionary pass, ini aneh banget. Buat apa center forward punya visionary pass? Ini mau ngoper bola kemana dia? Ini kayak kartu yang dibuat asal-asalan, jadi jangan gampang tertipu. Kalau kita bandingkan Erling Haaland sama Romelu Lukaku, kalau dibandingkan secara statistik, better Haaland sedikit. Romelu Lukaku sebetulnya bagus ya secara statistik, tapi nggak sepowerful Haaland. Tapi kalau misalkan ya, karena ini sama-sama center forward, kita bandingin aja ke top tier center forward lainnya, seperti Ronaldo, Pele, Messi, Adriano, dan Puskas. Kalau dibandingkan dengan mereka, kita bisa melihat bahkan seorang Cristiano Ronaldo 40 tahun punya rating 107, dribblingnya itu lebih baik dari Erling Haaland maupun Romelu Lukaku, tight positionnya juga lebih baik dari mereka. Walaupun finishingnya tidak begitu baik ya, tapi headingnya 96 dan lompatannya 96. Ini jadi contoh center forward terlengkap saat ini. Kalau dibandingkan dengan Erling Haaland, sama-sama punya 2 special skill tapi kemampuan headingnya tidak begitu baik. Jadi misalkan kamu masih punya Ronaldo yang big time, Erling Haaland-nya ini kayaknya nggak akan kepake. Kalau dibandingkan dengan pemain-pemain lainnya seperti Pele, Messi, Adriano, secara overall saja sudah terlihat ya bahwa Pele masih lebih bagus dari mereka berdua, Erling Haaland maupun Lukaku. Puskas juga masih bagus, Messi apalagi juga
lebih bagus dari mereka. Dari sisi kecepatan, memang kartu Epic ini masih di atas mereka ya, Haaland maupun Lukaku. Tapi kalau kita bandingkan dengan Epic lainnya ya, seperti Bansos, Forlan, Bebeto, Batigol, dan Van Basten, ini 11-12. Dan ini menyadarkan kita bahwa kalau kamu memilih Bansos yang tepat, shot time pun bisa dilawan. Contohnya Batigol, offensive awareness-nya bagus, dribblingnya bagus, finishingnya bagus. Dan terakhir kalau kita bandingkan dengan pemain-pemain center forward lainnya seperti Mbappe, Shevchenko, Rummenigge, Suarez, Eto'o, mereka semua ini punya power di kecepatan. Kalau dibandingkan dengan Haaland, kayaknya nggak apple to apple, karena Haaland kekuatannya bukan di kecepatan, tapi kalau kita bandingkan dengan aspek lainnya seperti finishing, itu juga sebetulnya masih kalah ya sama Mbappe. Offensive awareness-nya juga masih kalah dari Suarez. Kalau untuk aspek lainnya 11-12 lah ya, artinya Haaland maupun Lukaku ada aspek yang bisa bersaing, tapi mayoritas aspek-aspek dari Haaland dan Lukaku ini masih di bawah kemampuan pemain Epic lainnya. Terutama kalau misalkan Haaland dan Lukaku ini ditaruh di meta terobos-terobos, kayaknya akselerasinya belum bisa mendukung mereka untuk bisa ngejar bola terobosan dengan cepat. Kouro Mitoma, posisi LMF, gelandang sayap kiri, negaranya Jepang, klubnya Brighton, gaya bermainnya spesialis umpan silang, spesialisasinya ball control, dribbling, tight possession, akselerasi. Kaki lemahnya jarang dipakai tapi akurasinya tinggi, formnya standar, ketahanan cederanya sedang. Sebagai spesialis umpan silang, umpan lambungnya hanya 84 dan lengkungnya hanya 76. Ini tidak spesial, tapi anehnya special skillnya momentum dribbling dan acceleration burst. Sangat membantu pergerakannya. Dan Mitomina ini lebih cocok buat pemain yang suka ngegocek di sayap, bukan buat ngasih umpan silang. Kalau kita bandingkan dengan spesialis umpan silang lainnya seperti Roberto Carlos, Figo, David Beckham, kemampuan crossingnya masih jauh di bawah mereka. Jadi Mitoma ini lebih ke pemain dribbling daripada spesialis umpan silang. Punya gaya spesialis umpan silang, tapi kemampuan yang lebih baik adalah di sisi dribbling. Agak ngaco emang football ini. Bila kita rekap, jadi Haaland, Lukaku itu masuk tier 2 center forward. Tapi ini masih di awal ya. Mungkin saja ketika permainan sudah berjalan, mungkin sebulan, 2 bulan, bisa saja Erling Haaland ini naik ke tier 1. Jadi ini tergantung voters. Secara kemampuan sebetulnya Erling Haaland bagus, tapi memang kurang top dan kurang spesial. Jadi aku setuju ya, sebetulnya untuk saat ini level tiernya ada di tier 2. Lukaku juga agak nggak masuk akal ya skillnya, visionary pass, jadi dia masuk ke tier 2 aja juga nggak masalah. Mitoma masuk tier 2 sebagai penyerang sayap, tapi naik ke tier 1 sebagai gelandang sayap. Kalau Kouro Mitoma ini, ketika dia jadi gelandang, rankingnya bahkan jadi top 7 sebagai gelandang sayap kiri. Tapi ketika jadi penyerang sayap kiri, dia masuk ke tier 2, masih kalah dengan top-top pemain lainnya seperti Gareth Bale, Neymar, dan sebagainya. Kalau misalkan kamu sudah punya top tier penyerang sayap kiri, Kouro Mitoma ini bukan target. Jadi di pack ini, aku setuju, rata-rata pemainnya ada di tier 2. Secara keseluruhan, aku setuju dengan para voters, pack ini hanya bintang 2, bahkan lebih baik untuk tidak digacha sama sekali, karena Haaland bagus tapi bullet headernya tidak terlalu berfungsi. Mitoma bagus tapi nggak terlalu spesial sebagai spesialis umpan silang. Lukaku ini kayak salah kostum sebagai center forward tapi special skillnya visionary pass. Intinya pack ini tidak terlalu worth it untuk di all in, dan sampai sekarang kita masih belum dapat pack yang benar-benar worth it untuk digacha. Jadi simpan koin kamu baik-baik. Setuju nggak sama aku terutama sama review pack ini, atau kalian punya pandangan sendiri? Tulis di kolom komentar dan kita bahas bareng-bareng. Terima kasih semuanya.